STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan ialah yang telah mempertemukan kita pada hari ini di kajian online kita ini membahas kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih seputar tarbiyah anak-anak. Maka kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini dan di waktu yang mustajab ini, kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, sebagaimana ia telah mempertemukan kita secara online, agar kembali mempertemukan kita secara offline di majelis ilmu agama dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapak, saudara dan saudari yang lun tuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-8 ya. Ya, insyaallah taala sekarang kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-9. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa hafizah, penulis menyatakan al-tasi', hadis yang keempat. Kemudian beliau memberikan judul min hadil Islam rahmatus sighari wa ihtiramul kibar. Di antara petunjuk Islam adalah bersikap rahmat dan memuliakan orang yang lebih tua. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Di sini kita katakan radhiyallahu anhuma karena beliau dan ayahanda beliau kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang sahabat Nabi kemudian disebutkan ayahnya, tetapi yang Islam hanya salah satu dari keduanya, yaitu hanya sahabat itu, maka cukup kita katakan radhiyallahu anhu. Misalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena Khattab belum tidak Islam, bukan Muslim. Berbeda kalau kita menyatakan Abdullah bin Umar, maka kita katakan radhiyallahu anhuma, karena Abdullah dan Umar kedua-duanya masuk Islam. Demikian juga di dalam hadis ini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Barang siapa yang tidak bersikap rahmat terhadap anak kecil dan tidak memuliakan orang yang sudah tua, maka ia bukan dari umatku, ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Imam Abu Daud pada nomor 4943 dan Al-Imam Tirmidzi pada nomor 1922. Di sini disebutkan nomor hadisnya oleh penulis. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Nawawi, oleh Imam Ibnu Muflih dan Al-Imamul Albani. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mari kita simak faedah-faedah yang dipetik oleh penulis dari hadis ini. Yang pertama kata penulis, inna rahmatas sighari min hadiyil Islam. Bersikap rahmat terhadap anak kecil merupakan petunjuk Islam. Ini di antara keindahan Islam. Maka barang siapa yang mengaku muslim
hendaknya dia bersikap rahmat terhadap anak kecil. Baik itu anak kandungnya, cucunya, anak kerabatnya, anak didiknya, anak tetangganya, atau siapa saja dari anak kecil kaum muslimin. Kita dianjurkan untuk bersikap rahmat kepada anak kecil. Maka sungguh tidak layak seorang bersikap kasar, kaku terhadap anak kecil. Bahkan nanti akan disebutkan oleh Syekh hadis-hadis yang menerangkan kepada kita, sekalipun seorang anak kecil itu melakukan suatu kesalahan, dan dia belum baligh, atau belum mumayyiz, tetap dia tidak boleh dimarahi, tidak boleh disikapi dengan sikap kasar, menyelisihi atau yang bertentangan dengan nilai-nilai rahmat. Bahkan Nabi SAW ketika sedang mandi, datang anak tiri beliau, Zainab bintu Abi Salamah, anak tiri beliau dari ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu an. Nabi SAW sedang mandi, Zainab datang dan masuk ke kamar mandi. Nabi SAW tidak langsung menghardik, justru Nabi bercanda dengannya. Nabi memerciknya dengan air, kemudian Nabi menyatakan, wara'aki ya luka', wara'aki ya luka'. Likudro ke haynya Abu Hati, likudro ke hay buhati, nyaming dalam bahasa Aceh. Di belakangmu wahai luka, di belakangmu wahai luka. Ya, panggilan untuk anak kecil yang menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepadanya. Nah, sebagian anak kecil subhanallah dikorbankan atau dilukai sebagian anggota tubuhnya agar orang tuanya dapat mempergunakan ia sebagai bahan untuk mengemis di tengah-tengah jalan. Dan ini bukan nggak ada. Bahkan saya pernah diberitahukan di Arab, dilakukan oleh sebagian orang, bukan orang Arab, yang suka mengemis. Dia sengaja mencacatkan salah satu dari anggota tubuh anaknya, supaya orang hiba kepadanya ketika ia mengemis membawa anaknya yang cacat tersebut. Allahu musta'an. Demikian juga di Banda Aceh, ketika saya pernah menjumpai seorang laki-laki yang kemana-mana membawa anak kecilnya. Sering berputar-putar di Banda Aceh. Pernah saya jumpai dan saya pernah ajak ngobrol dan saya nasihati untuk tidak membawa anaknya tersebut. Kemudian saya berjumpa dengan salah satu seorang sahabat dan dia menyampaikan bahwa orang tersebut sudah dipanggil oleh dinas sosial, ingin dibina oleh dinas sosial, dan anak kecil tersebut akan dibina, akan disekolahkan oleh dinas sosial, tapi dia enggan memberikannya. Dia rela menggunakan anaknya tersebut untuk menyentuh hati orang-orang yang dia harap akan memberikan kepadanya sesuatu tatkala ia mengemis kepada mereka. Juga dalam hal ini adalah sebagian orang tua yang merokok di depan anaknya. Demi Allah, mereka adalah orang-orang tua yang tidak punya sikap rahmat terhadap anaknya. Makanya aneh terkadang ketika kita mendengar di warung kopi atau di manalah sebagian orang berbicara tentang akhlakul karimah, revolusi akhlak, dia merokok di depan anaknya. Itu akhlak ya, akhi? Itu salah satu revolusi akhlak yang harus ditegakkan. Jangan merokok sembarangan, apalagi di depan anaknya. Dan semua orang yang sudah memaklumi bahwa perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Mana sikap rahmat seorang ayah kepada anaknya? Dia rela merokok di depan anaknya. Demikian juga sebagian yang lainnya, ketika dia sedang istirahat, sedang makan, atau sedang melakukan suatu pekerjaan, tiba-tiba anaknya datang mengganggunya. Baik anaknya itu sudah tahu dia sedang bekerja, ataukah karena anaknya belum tahu, dia langsung memarahinya, menghardiknya, dan mencelanya, membuat seorang anak langsung tegang, langsung terkejut, dan rusak psikolognya. Padahal andai kata pun anaknya tersebut mengetahui dia sedang bekerja, tetapi tetap anak yang mengganggunya, maka anak yang belum mumayyiz, masih kecil,
tidaklah layak dimarahi dan dihardik. Nabi SAW sedang salat. Hasan datang naik ke atas pundak beliau dan beliau sedang sujud. Fa'atala sujud, kata para sahabat. Nabi pun memanjangkan sujudnya. Sampai-sampai sebagian sahabat mengira Nabi lupa bangun dari sujud. Setelah selesai salat, Nabi menyatakan, sungguh aku sengaja memanjangkan sujudku karena cucuku berada di atas pundakku. Aku tak ingin menurunkan ia dari pundakku sementara ia belum puas di atasnya. Subhanallah, lihat sikap rahmat. Bahkan yang sangat disayangkan, sebagian BKM masjid juga tidak bersikap rahmat dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil diperlakukan ya seperti ya, dia perlakukan hewan. Ya, misalkan ada anak kecil, ya Anda pernah lihat agak bermain-main sedikit, langsung ditarik kupingnya dari tengah masjid ditarik ke saf anak-anak. Sebagiannya bukan karena ribut, dia mungkin karena baru-baru datang ke masjid, belum punya banyak kawan yang anak-anak di dalam masjid tersebut. Begitu dia sholat, dia berdiri agak jauh dari anak-anak kecil yang lainnya. Sebagian pakai masjid itu tarik anaknya, dipegang di kupingnya, ditarik, dibawa ke saf anak-anak. Ini zalim. Ini sikap zalim. Allahul musta'an. Ya. Sungguh lebih tidak layak lagi dan menyedihkan apabila ini terjadi kepada orang yang dinisbatkan kepada ilmu. Anak orang dititipkan kepadanya untuk dididik akhlaknya, ya, untuk dididik berakhlak mulia. Justru ya sama dia dicaci maki, icarut, buatannya saya icarut. Ya. Anak tafid salah, mangayahai carut. Betalah mangayahai. Yang belajar anak, yang pegat talai pondok anak, pediak carut yang ngemai. Allahul musta'an, ya. Yang salah anaknya, yang dicaci maki ayah dan ibunya. Allahul musta'an. Ya. Dunia pendidikan adalah dunia yang hendaknya dibangun di atas sikap rahmat. Naam. Baik di antara hal yang teringat oleh anak disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh beberapa masyayikh dari Masjidil Haram seputar dunia tarbiyah. Di antara sikap yang menyelisih nilai rahmat dari sebagian orang tua dalam hal ini adalah tatkala mereka bercerai, berpisah, sebagian orang tua melarang anaknya untuk menjumpai ibunya. Hanya demi pelampiasan amarahnya dia kepada mantan pasangannya tersebut. Atau sebaliknya, si wanita melarang anaknya tersebut menjumpai ayahnya. Taqullah, ya, takwalah kepada Allah Jalla wa'ala terhadap anak-anak kita jamaah. Nah, yang kedua, kata Syekh, ma'rifatu haqqi qadri haqqin wa qadril kabir amrun hatha alaihi syara'. Memuliakan orang tua karena usianya, ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syar'i. Bahkan datang di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, min ijlalillahi ihtiramul kabir. Di antara pemuliaan Allah adalah memuliakan orang yang sudah tua. Maka orang tua salah satu syiar Allah Jalla wa'ala yang hendaknya kita muliakan. Barang siapa yang merendahkan orang tua, maka sungguh dia telah merendahkan syiar Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana barang siapa yang telah memuliakan orang tua yang sudah lanjut usianya, maka sungguh dia telah memuliakan syiar Allah Jalla wa'ala yang diperintahkan untuk dimuliakan. Dan Allah Jalla wa'ala telah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang memuliakan syiar Allah, maka sungguh ia bagian dari ketakwaan hati. Tadi malam atau kemarin sore saya mendengar kajian dari Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu guru besar Masjid Nabawi, dan sekarang beliau menjadi imam di Masjid Quba akhir-akhir ini. Dalam sebuah kajian beliau yang saya ambil di channel Telegram beliau membahas hadis ini. Hadis tentang 3 golongan manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang salah satunya adalah orang yang sudah lanjut usianya. Kata beliau, dahulu di tengah-tengah kaum muslimin itu, orang tua yang sudah lanjut usia itu di tengah-tengah kaum muslimin dimuliakan. Ya. Bahkan orang tua itu berani memarahi anak kecil orang lain tetangganya, ya,
tanpa perlawanan dari anak kecil. Karena setiap anak muda, anak kecil itu memperlakukan orang tua yang sudah lanjut usianya seperti orang tuanya sendiri. Sehingga orang tua itu, orang yang sudah lanjut usia itu dimuliakan oleh anak-anak muda, oleh anak-anak kecil di masjid, ya, di luar masjid. Tetapi sekarang, subhanallah, coba kita perhatikan sekarang kondisi masyarakat kita. Orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah lanjut usianya yang segan kepada anak muda, bukan anak muda yang segan kepada orang tua yang sudah lanjut usianya. Ya, subhanallah, ya. Bahkan Nabi SAW pernah menegur para sahabatnya ketika datang seorang sahabat yang sudah lanjut usianya, kemudian mereka tidak langsung membukakan majelis untuknya. Kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Barang siapa yang tidak memuliakan orang tua di antara kami, maka dia bukan dari golongan kami. Sekarang Masya Allah, sebagian tempat, misalkan di warung kopi penuh, ada orang sudah tua datang, terkadang mungkin dia sendirian, terkadang dengan cucunya nggak kebagian kursi lain. Anak-anak muda lain, ya cuek aja, nggak mau tahu dia itu ada orang tua yang sedang ngantri, ya. Dan dia duduk di tempat tersebut, padahal dia bisa bangkit, dia bangun, mempersilahkan orang tua tersebut. Demikian juga ketika ngantri di rumah sakit, ya, di klinik, ya, para medis, ataukah di tempat-tempat umum atau dalam bis umum. Subhanallah. Hendaknya ketika kita, mungkin syaitan meniupkan bisikan dalam hati kita agar kita tidak mengalah dengan orang tua, hendaknya kita mengingat hadis ini. Nabi katakan bukan dari golongan kami. Dan Al-Imam Az-Zahabi menyatakan sebuah dosa yang di dalamnya Nabi sebutkan dia bukan dari golongan kami, ini menunjukkan dosa tersebut adalah dosa besar. Niatkan karena kita ingin dicintai oleh Allah. Niatkan pemuliaan kita kepada orang yang sudah lanjut usianya sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap syiar yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk dimuliakan. Karena orang yang sudah lanjut usia, yang sudah putih jenggotnya, yang sudah putih rambutnya, dia lebih duluan kenal Allah dan Nabi Muhammad ketimbang kita. Orang yang sudah lanjut usianya lebih duluan mengenal salat daripada kita, lebih duluan puasa daripada kita, lebih duluan baca Al-Quran daripada kita. Terlebih lagi kata para ulama, orang yang sudah lanjut usia itu adalah kedua orang tua kita. Baik, faedah yang ketiga kata Syekh, hajatus sighari fi tarbiyati ila rahmati wal 'athfi muqaranatan bil kibar. Anak kecil itu dalam tarbiyah, ketika ditarbiyah, dia lebih membutuhkan sikap rahmat dan kasih sayang ketimbang jika dibandingkan dengan orang tua. Orang yang sudah lanjut usia saja, yang sudah dewasa, kita dianjurkan untuk bersikap rahmat dengannya. Maka bersikap rahmat kepada anak-anak kecil itu jauh lebih dituntut lagi, terlebih lagi dalam dunia tarbiyah. Hukum asal dalam dunia tarbiyah itu adalah sikap rahmat dan kasih sayang. Bukan hukum asalnya adalah sikap kebingisan, ya, kejam dan keras, ya. Sebagian orang Masya Allah, ya, kalau kita dengar, ya, dia ngomong Masya Allah dingin hati kita. Tapi dalam menyikapi anak-anak kecil, para penuntut ilmu, Masya Allah, ya, sebagian orang menggunakan kaedah hush keluar kalian, nggak mau mondok, masih banyak anak kaum muslimin lain yang mau mondok di tempat saya. Subhanallah. Seperti ini sikap seorang dai, seorang yang berilmu, ya. Nabi SAW ketika pulang perang pernah ditarik ontanya, tali ontanya membuat beliau hampir jatuh ke bawah oleh seorang Arab Badui. Selendang beliau juga pernah ditarik sampai membekas leher beliau. Dan beliau tidak marah. Padahal dia orang yang sudah lanjut usianya, yang sudah dewasa. Kenapa? Karena dia Arab Badui, belum memiliki ilmu. Demikian pula anak-anak. Nah, Allahul Musta'an. Nabi didatangi oleh seorang pemuda. Di hadapan para sahabat ini, pemuda datang menyatakan, "Idzalli fi zina, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Gimana tuh? Kalau ada santri minta izin, "Ustaz, ana minta izin, mau ngapain? Mau ke diskotik, Ustaz." Antum apa yang antum Ustaznya? Betul lah. Misalkan santri baru, ya, mondok, baru berapa minggu, berapa bulan. "Izin Ustaz, mau kemana lo?" "Mau bioskop Ustaz, mau ke diskotik." Ya, mau dugem Ustaz. Gimana tuh? Jadi pemuda datang kepada Nabi menyatakan, "Idzalli fi zina, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Kalau kita yang mungkin
tidak ingin berjalan di atas nilai-nilai rahmat dan petunjuk Nabi, mungkin kita akan bersikap keras dengan orang yang seperti itu. Kita merasa dilecehkan, kita merasa tidak dimuliakan. Ini kalau kita ingin berjalan di belakang sifat sombong dan egois kita. Tetapi lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi pemuda ini. Ya, Nabi menyatakan, "Atardahu li ummik, apakah kamu rela ibu kamu dizinai oleh orang lain?" Dia pun menyatakan, "Tentu tidak, wahai Rasulullah." "Apakah kamu rela putri kandungmu dizinai oleh orang lain?" Dia pun menjawab, "Tentu tidak, wahai Rasulullah." "Atardahu li ukhtik, apakah kamu rela saudari kandungmu dizinai oleh orang lain?" Dia pun menjawab, "Tentu tidak, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi kembali bertanya kepadanya, "Atardahu li'ammatik, apakah kamu ridha bibi saudari kandung bapakmu dizinai oleh orang lain?" Dia pun menjawab, "Tentu tidak, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi kembali berkata kepadanya, "Atardahu li khalatik, apakah kamu rela saudari kandung ibumu dizinai oleh orang lain?" Dia pun menjawab, "Tentu tidak, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun menjawab, "Demikian pula orang lain." Dalam riwayat tersebut disebutkan Nabi sambil menyentuh dadanya, memperlakukannya seperti anaknya sendiri, menunjukkan keakraban. Maka dalam riwayat tersebut disebutkan anak muda tersebut menyatakan, "Setelah itu tiada sesuatu yang lebih aku benci daripada zina." Apa sulitnya kita nasihati? Terlebih lagi jika pelanggaran yang ia lakukan adalah kemaksiatan antara dia dengan Allah, ia tidak memamerkannya, dia tidak mengajak orang lain, dan masih bisa diharapkan dia memperbaiki diri dan tidak merusak yang lainnya. Nah, apalagi anak kecil yang belum balik, yang belum bisa berpikir, belum berakal, umurnya masih di bawah 10 tahun, belum memayyiz. Nah, maka penulis menyatakan anak kecil itu lebih membutuhkan sikap rahmat. Harus lebih sikap rahmat yang diberikan kepada mereka hendaknya melebihi sikap rahmat yang diberikan kepada orang yang sudah dewasa. Ini hendaknya diperhatikan. Nah, kemudian kata Syekh, faedah yang keempat adalah inna ta'dibal mutarabbi ala ihtiramin man huwa akbaru minhu sinnan asasun fi tarbiyati. Perhatikan hadis di atas tadi. Nabi ketika menganjurkan kita untuk bersikap rahmat kepada anak kecil, di waktu yang sama, di hadis yang sama, Nabi juga menganjurkan kita untuk memuliakan orang tua, orang yang sudah lanjut usia. Maka Syekh menyatakan, seorang pendidik yang mengajarkan anak didiknya untuk memuliakan orang tua, apakah dengan perbuatan ia langsung dengan ucapannya, ini merupakan salah satu landasan penting dalam dunia tarbiyah. Tapi jika seorang murid, seorang anak melihat orang ayah dan uminya sendiri tidak bersikap rahmat, tidak memuliakan nenek mereka yang merupakan orang tua, ibu dan uminya, maka hal yang sama akan dilakukan oleh anaknya kepadanya. Demikian pula seorang murid ketika melihat gurunya tidak memuliakan orang yang sudah lanjut usianya, justru orang yang sudah lanjut usianya ia perlakukan seperti orang yang tidak mulia. Terlebih lagi sebagian orang tua itu Masya Allah sudah berjasa dalam dakwah, berjasa dalam dakwah, telah banyak memberi perhatian kepada orang-orang yang berilmu, tetapi masih muda. Terkadang sedih kita melihat tatkala orang-orang yang sudah lanjut usia tidak diberi perhatian dan tidak dimuliakan, tidak diminta pendapatnya, bahkan pendapatnya dibantah begitu saja, bahkan tidak diberikan pemuliaan, tidak diberikan penilaian, dan seakan-akan tidak butuh. Subhanallah, padahal Nabi SAW ketika Abu Bakar datang memapah ayahnya, dan itu kejadian pada Fathu Makkah ketika kaum muslimin kembali menakluk Makkah. Abu Bakar memapah ayah kandung beliau yang sudah putih rambut dan jenggotnya. Abu Bakar menyatakan, "Wahai Rasulullah, ini ayahku. Dia ingin masuk Islam." Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? "Wahai Abu Bakar,
Limadza la taraktahu fil bait na'ti? Kenapa tidak engkau biarkan saja ayahmu di rumahmu, biar saya yang mendatangi ayahmu? Lihat bagaimana ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman, seorang nenek yang sudah tua renta, yang pernah menjadi wanita yang membantu ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di masa Nabi masih kecil. Ketika Nabi sudah menjadi Nabi, Ummu Aiman itu selalu dimuliakan oleh Nabi. Didatangi, dikunjungi oleh Nabi bersama Abu Bakar dan Umar. Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar juga kembali memuliakan dengan mengunjungi beliau. Sampai-sampai Ummu Aiman ketika datang, Abu Bakar dan Umar menangis. Abu Bakar pun menjawab, kenapa engkau menangis, wahai Ummu Aiman? Maka beliau menjawab, dulu yang datang menjengukku, kalian menjengukku bertiga. Sekarang tinggal berdua, yang satunya telah wafat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Demikian pula ketika neneknya Anas bin Malik, seorang tua renta, seorang yang miskin, mengundang Nabi untuk menyantap hidangan makanan di rumahnya. Nabi pun langsung datang. Disebutkan oleh Anas, setelah menyantap makanan, Nabi salat duha berjamaah menggunakan hasirin qad iswadda min tuli ma lubis. Di atas suatu tikar yang sudah hitam karena sudah lamanya tikar tersebut dipakai. Ini menunjukkan mereka orang miskin, kata para ulama. Semangat Nabi, ya. Jangan kalau orang kaya, masya Allah semangat kita datang. Begitu orang miskin, masya Allah nggak kita perhatikan. Nah, ya. Walaupun dia sudah lanjut usianya, walaupun sebelumnya juga berjasa dan perhatian untuk kita. Lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan pemuliaan beliau kepada orang yang sudah lanjut usia di hadapan para sahabatnya. Nah, kemudian yang kelima, kata penulis, min ahami sifatil marabbi rahmatuhu biman yurabbihim. Di antara sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu, atau seorang guru adalah sikap rahmat kepada anak yang ia tarbiyah, yang ia didik. Ini sifat yang paling penting. Jangan seorang pendidik, apakah itu seorang ayah, seorang ibu, atau seorang guru, bersikap ya layaknya preman, ya. Subhanallah, ya. Sungguh menyedihkan ya, apabila seorang bersikap yang sangat tidak mendidik, ya, mengeluarkan kata-kata celaan, ya. Cumarut kepada anak mi, ini cumarut bahasa Indonesia, caci maki, ya. Tapi caci makinya bukan hanya anak itu, ya. Saya kira paham lah, ya. Nggak perlu diberikan contoh, ya. Gecarut masjid mangan yahai carut. Pada yang pegat talah santri mak kan anak ke mang puit dia carut yah ngamaji yang ideh rumah tepe tapa mungkin dia tengah yang belang. Anak mandong kira anak tengah belajar ideh misalah ge purno oleh ustaz tiba-tiba kaki nang carut ngayan. Ya. Padahal Nabi Allah berfirman wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak boleh, tidak suatu jiwa itu tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lain. Apa dia carut mangan ya haji? Anak didik dan yang salah, ya kita luruskan. Ya. Nabi SAW memarahi Abu Dzar dengan keras ketika Abu Dzar berkata kepada salah satu seorang sahabat Nabi, ya benas sauda, wahai putra wanita yang hitam. Dan memang fakta, ibunya memang hitam. Apa kata Nabi SAW? Ayyartahu bi ummi, kamu rendahkan dia karena ibunya seorang yang hitam. Innaka mru'un fika jahiliyah, kamu seorang yang ada perangai jahiliyah padamu. Dan itu Abu Dzar, ya, sendiri yang meriwayatkannya. Sangat membekas di hati Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka Syekh ingatkan kita, ini nasihat buat anak pribadi, ya. Yang pertama kali, yang anak juga punya anak sendiri, kita juga terkadang mendidik dan juga buat yang lain. Ya. Dan kita saling menasihati di antara kita. Dan itu adalah bukti dan simbol cinta dan perhatian di antara kita. Kata Syekh, di antara sifat penting yang harus ada pada diri seorang pendidik, sikap rahmat kepada anak didiknya. Kalau kira-kira ustaz, oh long kalau lagi ngudro, long sik keruh orang ji, tapi hati long gat, baik je ke pendidik. Baik je ke pendidik. Drona. Mihana sifat rahmat. Mau tahu diri saya enggak bisa sabar, jangan jadi pendidik. Jangan jadi pendidik. Ya, enggak boleh. Ya. Seorang pendidik harus bersikap rahmat kepada anak didiknya.
Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Karena sikap rahmat dari Allah untukmu sehingga engkau bersikap lembut kepada mereka, maka mereka pun betah bersamamu. Andai kata engkau seorang yang kaku, seorang yang keras hatinya, mereka akan pergi dari sisimu. Ya. Subhanallah, sebagian orang, sebagian ayah, anaknya sama dia bukan segan, takut, kan lucu. Dia bangga, anak saya takut sama saya. Jangan bangga, sedih mestinya. Kecuali anak kita segan sama kita. Ini takut, layaknya takut kepada musuh. Kalau ayahnya sedang duduk di suatu tempat dengan orang lain, si anak nggak berani datang, khawatir kena marah nanti sama ayah ya. Kalau ayahnya masuk dari pintu depan, dia keluar dari pintu belakang. Ya, anak ayahnya berada di suatu tangga, dia naik melalui tangga yang lainnya. Tidak harmonis sedikit pun. Ya, bahkan sebagian anak lebih dekat, lebih harmonis, lebih manja dengan orang lain daripada orang tua kandungnya sendiri. Dan ini nanti akan dia rasakan akibatnya tatkala dia sudah tua, tatkala dia sudah terbaring sakit, dia berangan-angan, berkeinginan anaknya itu datang, memijit kepalanya, memijit badannya, mengijit kakinya, tapi anaknya tidak mampu melakukannya. Bukan karena benci, bukan karena tidak mau, tapi karena kaku. Apa istilahnya? Culun. Ya, bukan apa sih, karena nggak biasa dari kecil, udah dari biasa ya dengan keras. Setiap ada masalah anaknya gup ya, biar ada masalah lempar ya ke sawah atau apalah misalkan. Akhirnya nggak ada ikatan batin rahmat dengan anaknya. Ketika dia sakit, ingin anaknya datang mijit ngurut badan dia, anak nggak bisa melakukannya karena kaku. Tapi ketika masa kecil, ya dia biasa dengan anaknya seperti Nabi dengan anak-anaknya. Beliau pernah membawa mereka, cucunya, sholat menggendong mereka, bermain mesra, ya berantem berantem dengan anaknya, sering jalan-jalan sama anaknya. Ketika dia sudah tua pun si anak pun dengan mudah dan tidak malu, tidak kaku, datang mencium dia, mengurut kepalanya, memijit kakinya atau badannya. Nah. Jadi kata Syekh, ini sikap yang paling penting. Sikap yang penting yang mesti ada pada seorang guru. Jangan sampai seorang murid ya takut kepada guru karena kekejamannya, bukan karena segan. Ya, lihat ustadz, lihat guru seperti lihat ya Masya Allah, sesuatu yang menakutkan. Ya, seperti sesuatu yang menakutkan. Allahul musta'an. Baik, sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Sisa waktu beberapa menit lagi, saya persilahkan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, insya-Allah taala pada pekan depan kita akan melanjutkan hadis yang ke-10 insya-Allah taala. Barakallahu fikum. Baik, para pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM dan pemirsa STA TV di mana saja berada. Alhamdulillah kita selesaikan pengajian kita dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi para pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan kirimkan via WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0852 1414 2314 0852 1414 2314. Ustaz, kita jawab pertanyaannya sudah masuk. Baik. Bismillah, kakak saya menitipkan anaknya di sebuah pondok tahfiz Quran, tapi yang disayangkan ya, silakan. Mohon maaf para pendengar terganggu sedikit. Saya ulangi pertanyaannya, Ustaz ya. Ya. Bismillah, kakak saya menitipkan anaknya di sebuah pondok tahfiz Al-Quran, tapi yang disayangkan pengajar di pondok tersebut berakhlak buruk, suka marah-marah, ucapan kasar, membentak-bentak, jauh sekali dari akhlak Rasulullah. Apakah harus saya pindah pondok saja? Dari Ummu Fulan di Banda Aceh, Ustaz. Baik, kalau anak pribadi anak sendiri, dan memang benar, kita bicara kaidah umum ya, benar seperti itu, saya nggak rela anak saya dididik seperti itu. Saya lebih baik anak saya biasa-biasa aja prestasinya, dia nggak hafiz, ya,
tapi akhlaknya mulia, bagus akhlaknya, daripada anak kita hafil tapi pulang dari pondok kasar sama adiknya, kau ngomongnya, ya, mudah mencaci maki ayahnya, mencaci maki uminya, mencaci maki adiknya, ya, karena pendidikan yang keras yang dia dapatkan dari pondoknya. Atau anak yang tadinya di sekolah mijak pondok hanya itu cemarut, ya, dia nggak tahu caci maki, ya, cemarut, pulang dari pondok kai itu cemarut, akhirnya yang pak kamu rahai apa handi cemarut, guru saja cemarut pondok, ustaz mata ketim cemarut, nah kan, tengku atau pak kiai, aja mencela menggunakan kata-kata seperti itu. Kalau saya sendiri, ya, jika memang pondoknya seperti itu, saya lebih memilih anak saya didik sendiri, ya, walaupun ya plus minus, tetapi akhlaknya bisa kita kontrol. Yang kedua, apabila ada pondok yang lebih baik, yang akhlaknya lebih mulia di situ, ya, kita bilang mana yang lebih baik, ya, maka itu sesuatu yang dianjurkan. Nabi SAW saja menganjurkan orang yang telah bersumpah, tsumma ra'a khairan minhu, kemudian dia melihat ada yang lebih baik dari apa yang telah dia sumpah, hendaknya dia batalkan sumpahnya, dia bayar kafarah, kemudian dia lakukan sesuatu yang lebih baik dari itu. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang ketiga, hendaknya dia berikan kritikan, masukan, ya, secara hikmah, secara lembut, ya, kepada orang yang berwenang, ya, terlibat dalam hal ini agar merubah sikap tersebut, ya. Dan memang harus sabar, ya. Terkadang ada orang kita memberikan kritikan, memberikan masukan terkait dunia tarbiyah dengan tujuan yang baik, supaya kritikan yang membangun, kritikan yang, ya, demi memperbaiki, ya, kita sendiri. Tetapi sebagian orang justru menyikapinya suka mencari-cari kesalahan, ya. Bahkan sebagian orang menjawabnya, kalau nggak percaya sama kami, silahkan ambil anaknya. Subhanallah, demi Allah, ini bukan sikap seorang dai, ya, ini bukan sikap seorang dai, ya. Apabila kritikan tersebut memang disampaikan dengan baik, ya, dan kritikan tersebut pun bisa dilihat konteksnya memang membangun, ya, disampaikan pun dengan cara yang hikmah, bukan mencari-cari kesalahan, janganlah kita menyikapinya dengan sikap keras. Bukankah Nabi menyatakan al-mu'minu mir'atu akhi? Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Mukmin itu adalah cermin buat saudaranya. Apakah ketika kita datang ke cermin, kemudian cermin memperlihatkan wajah kita dalam keadaan kotor, kita akan mencaci maki cermin tersebut? Kan tidak. Kita ucapkan jazakumullahu khairan pada wali santri yang telah memberikan kritikan dan masukan, dan maklumi kami juga bukan malaikat, terkadang kami keliru, terkadang kami salah, mohon ingatkan kami ketika kami keliru, walillahil hamd. Ingat anak Anda di sini juga sebagai anak kami sendiri, ya, kami memarahi mereka sebagaimana kami memarahi anak kami sendiri. Orang tua pun ketika mendengar balasan yang seperti itu dari seorang ustaz, seorang dai, dingin hatinya. Ya, ini ketika orang tua memberikan usulan yang baik, kritikan yang bagus, dijawab, ambil tuh anaknya ke pondok. Masya Allah, kalau orang tuanya naik spanningnya, dia manfaatkan powernya, bisa kacau kan? Ya. Dan ada hal-hal yang mungkin nggak bisa disampaikan secara terbuka di grup. Japri, misalkan orang tersebut mungkin menyampaikan suatu kritikan yang kita lihat, ya, mestinya jangan di grup, ya, berikan secara umum di grup. Boleh kritikan tersebut dijapri saja, kemudian kita japri orang tersebut, yang justru kita bombardir dia sendiri di dalam grup, ya, wali siswa, sehingga membuka pintu-pintu setan. Maka lebih baik hendaknya diberikan masukan, kritikan, dan dilihat apabila memang kekasaran tersebut kekasaran yang masih dapat dimaklumi, sementara si anak kalau dibawa pulang ke rumah dia akan lebih buruk karena pergaulan di lingkungannya, maka hendaknya dia bersabar dan memberikan kritikan, masukan dengan berjalan waktu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan kita memang krisis akhlak. Naam, Allah musta'an. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Rizky di Kutaraja. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ada hadis keutamaan berperilaku baik terhadap saudara kandung, misalnya dari seorang abang atau kakak kepada adiknya, atau sebaliknya Ustaz? Masya Allah, sangat banyak. Yang pertama, keumuman dalil yang menganjurkan kita berakhlak mulia, ya.
Nabi SAW menyatakan wa innal mu'min la yudriku darajatas sa'im wal qa'im bihusni khuluqih. Seorang mukmin itu akan meraih kedudukan orang yang selalu salat malam dan selalu puasa dengan akhlak yang mulia. Dan Nabi juga bersabda wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi untuk orang yang bagus akhlaknya. Nabi juga bersabda, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat dari kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Nabi SAW juga bersabda, inna akmalal mu'minina iman ahsanu khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ini secara umum. Yang kedua, karib kerabat adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Coba perhatikan ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik yang disebutkan oleh para ulama ayatul huquq. Ayat yang berbicara tentang hak manusia dalam surat An-Nisa. Di sana Allah utamakan wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahbi bil jam. Tetangga yang dia merupakan kerabat dengan tetangga yang bukan kerabat. Tetangga yang kerabat harus lebih diprioritaskan. Demikian juga ketika Abu Talhah datang kepada Nabi SAW membawa hartanya yang termahal, yang tercinta di sisi beliau, yaitu Bayraha, kebun beliau di pinggir Masjid Nabawi. Nabi menyatakan, inni ara an taj'alaha fi bani amik. Aku berpendapat kamu sedekahmu ini kepada kerabat-kerabatmu, putra-putra pamanmu, karena engkau akan mendapatkan pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya, terlebih lagi saudara kan kandung, warisan saja mereka dapat apabila tidak mahjub. Ya, nama Allah musta'an. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, anak saya cewek umur cewek kurang tepat sebenarnya anak saya perempuan atau wanita ya. Anak saya juga cewek. Pertama. Ustaz, anak saya cewek umur 12 tahun dan sudah haid waktu usia 11 tahun, kelas 6 min. Apakah dosanya sudah dia tanggung sendiri sementara dia masih manja dan masih kekanak-kanaan? Dari Berry di Lambaruscape Ustaz. Nah, baik. Kalau dia sudah balik, maka catatan pena yang mencatat perbuatan para hamba sudah mulai berjalan. Nabi SAW bersabda, rufi'atil qalam an thalatha. Pena pencatat perbuatan baik dan yang buruk itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya Nabi katakan an yasabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik, dan haid salah satu dari tanda balik. Yang kedua, hendaknya seorang ibu atau ayah membimbing anaknya tersebut yang sudah balik tetapi masih bersikap manja, ya, karena memang faktor usia 11 dan 12 tahun, dan memang sikap asal anak adalah manja. Kalau nggak manja, yang ini perlu dikhawatirkan, ini anak kok nggak manja sama abinya, kok nggak manja sama uminya, jatuh nggak manggil umi, jatuh nggak manggil abi, ya ini menunjukkan ya dia udah pesimis sama abi dan uminya. Ya, kalau dia manja, alhamdulillah punya anak yang manja. Bayangkan Nabi SAW saja di sepertiga akhir malam berani datang ke rumah putrinya yang sudah punya anak dan punya suami, mengetok pintu mereka, membangunkan mereka untuk sholat tahajud. Bahkan terkadang Nabi tidur di atas paha Fatimah, ya, di kamar tidurnya Fatimah, dan di situ ada Ali bin Abi Thalib, dan mereka sudah punya anak. Menunjukkan apa? Manja dan akrab yang luar biasa Nabi dengan anaknya, sekalipun mereka sudah punya anak. Nah, ya, maka nasihat kepada saudari yang bertanya, barakallahu fik, untuk membimbing si anak yang masih manja tersebut bahwa dia sudah balik, bahwa semua kesalahan dosa yang ia lakukan itu sudah mulai dicatat, walaupun dia masih tinggal sama orang tuanya, walaupun dia masih manja dengan orang tuanya, tapi dosa-dosa yang dia lakukan antara dia dengan Allah itu akan ia pertanggungjawabkan sendiri. Nah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan cukup panjang, saya ringkas saja, dari Umurisat dan Kirom di Banda Aceh. Pertanyaannya Ustaz, kami sudah terbiasa mendidik anak-anak bagus akhlaknya di rumah, tapi dia harus juga berteman dengan temannya di sekolah. Terkadang akhlak jelek itu tertular dari teman-temannya di sekolah Ustaz. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah kita ingatkan dia jangan berkawan di sekolah sementara dia butuh Ustaz? Ini bagaimana? Memang ini juga sesuatu yang membuat kita dilema, ya, karena kita sudah berada di akhir zaman, ya. Karena anak kita kan nggak mungkin ya selalu dan seterusnya
di dalam rumah, ya dia sekolah, ya di sekolah anak-anak itu beraneka ragam. Mungkin anak kita di rumah terbiasa dengan kata-kata yang sopan, sementara di dalam sekolah mungkin ada sebagian anak-anak yang mereka sudah terbiasa dengan perilaku yang kasar dan kata-kata kotor, atau sebagian anak ya dia baru mondok ya. Maka salah satu caranya adalah untuk selalu mengontrol akhlak mereka di rumah. Setiap kali kita melihat ada perubahan akhlak yang tidak baik, hendaknya kita perbaiki ya semaksimal mungkin. Yang kedua, agar kita memberikan bekal kepada mereka, filter kepada mereka dalam pergaulan, bahwa dari dalam setiap lingkungan itu ada yang baik, ada yang lebih baik, ya, dan ada yang buruk tetapi sedang diperbaiki. Nah, kita berikan bekal yang seperti itu, bahwa dengan teman-teman yang kurang bagus akhlaknya, tetap ada hubungan, kita bersikap kasih sayang, berbagi dengan mereka, tetapi untuk menjadi kawan yang dekat, yang bisa mempengaruhi akhlak kita, hendaknya hanya dengan orang yang baik atau yang lebih baik dari kamu, nak. Ya. Nah, kemudian diberikan pelajaran-pelajaran berkaitan akhlak kepada mereka, membacakan kepada mereka kitab-kitab para ulama yang membahas tentang akhlak dengan orang tua, akhlak dengan teman, bagaimana di luar, di dalam rumah, dan sebagainya, yang insyaallah ta'ala itu akan menjadi bekal untuk mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik Ustaz, demikian sudah habis pertanyaan. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Oh, ada satu lagi Ustaz. Baik, silakan. Tanggung kita selesaikan Ustaz ya. Tanya lagi Ustaz. Nah, sepertinya sudah pernah bertanya berarti. Baik. Apa hukumnya orang tua memberikan anak kandungnya yang baru lahir kepada saudara orang tuanya dengan alasan saudara tuanya tidak punya anak? Kalau dia memberikannya bukan karena ingin lari dari tanggung jawab, tetapi karena ada sesuatu yang dia lihat lebih maslahat, maka tidak mengapa. Sungguh Ali bin Abi Thalib dari kecilnya diambil oleh Nabi Muhammad SAW, dirawat oleh beliau, dan juga saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ja'far diambil dari semenjak kecil oleh Abbas, pamannya. Di saat itu masyarakat Mekah ditimpa azmah, pandemi yang luar biasa. Ya, kondisi yang sangat krisis, sementara Abu Thalib banyak tanggung jawabnya. Nah, ya tidak mengapa ya selama dia lihat orang tua dari kakak kandung ya, misalkan ya, akan mendidik anak dia itu dengan baik ya, dengan rahmat ya, dan juga dia harus berusaha memperhatikan anaknya tersebut dengan perhatian yang membuat si anak tahu mana orang tua kandungnya dan mana ya bundanya. Nah, jangan sampai nanti si anak tidak ada ikatan batin antara dia dengan orang tua kandungnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini gimana tuh Ustaz? Apa namanya? Mahramnya nanti gimana tuh? Mungkin itu bisa jelaskan sedikit. Baik, terkait mahram, yang pertama kalau dia memberikan anaknya kepada saudara kandungnya, otomatis mahram. Ya kan? Karena itu keponakannya. Akan tetapi ya tidak mahram ya kalau misalkan anak dia laki-laki, dia berikan kepada saudari kandungnya. Ya. Dengan bibinya, dengan saudari kandung yang tersebut merupakan anak angkatnya, jelas mahram. Tapi kalau anaknya perempuan, ya, dengan suami saudari kandungnya, tentunya tidak mahram, kecuali terjadi penyusuan di saat dia masih berumur 2 tahun ke bawah, ya, 5 kali penyusuan yang mengenyangkan. Kalau tidak ada penyusuan, maka tidak berlaku mahram. Anak angkat itu bukan mahram, kecuali terjadi penyusuan. Nah, karena Nabi SAW bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma yuharrimun nasab. Penyusuan itu akan membuat seorang anak menjadi mahram kepada untuk yang menyusuinya dan ya, anggota keluarga lainnya seperti nasab. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kedua, dia tidak boleh dibinkan kecuali kepada orang tua kandungnya. Oleh karena ketika Zaid bin Harithah dibin kepada Nabi Muhammad, Zaid bin Muhammad, karena dari kecil dirawat oleh Nabi Muhammad setelah Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW, dan ketika datang kedua orang tuanya, Zaid bin Harithah justru lebih memilih Nabi Muhammad SAW, maka masyarakat Mekah dan para sahabat pun mulai memanggilnya Zaid bin Muhammad. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Ahzab,
di awal-awal surat Allah berfirman ud'uhum li abaihim. Ya, dzalika huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Panggillah dia, binkanlah ia anak-anak angkat kalian kepada ayahnya. Kalau kalian tidak tahu siapa ayahnya, maka panggil saja sebagai akhi, saudaraku, atau sebagai budak sahayamu. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.